on. Yeay, clip onnya dipakai. Ya, kedengeran dong dari sini. Nah. Kedengeran. Sedaan. Wih, kita tetap live. ada join. Hello. Ini live-nya di mana sih? Live-nya di Audidive apa bukan? Ya, Live-nya di Audidive kan? Oh iya benar. Wah, ada Pak Moko. Halo Pak Moko. Halo Mitzi ada. Mitzi dari jauh loh. Ini hari jam segini Mitzi udah jam 10 di Australia. Weh. Ada yang dari Australia. Tante Joyce, Mama Sang. Ini kita akrab banget ya, harus nempel ya. Nempel ya. Udah suami istri juga masih aja nempel-nempel. Sempit ya. Wah, seneng. Semut hidup. Wah, semut hidup. Thank you. Halo from Brisbane, yay. Malam Pak Mike Buci. Sampai ketemu. Senang ketemu lagi Om Oko dari Ambon. Wah, senang sekali ya. Oke teman-teman, aku mau cerita sedikit nih. Kenapa sih tiba-tiba Om Mike live? Cie, kurang kerjaan sih. Harus ditambahin kerjaan kayaknya Om Mike nih. Jadi iseng-iseng kita punya program yang namanya Tanya Om Mike ya. Jadi buat teman-teman semua yang diving, seneng diving, belum diving, tapi pengen tahu diving, apapun deh gitu. Asal jangan tanya Om Mike, saya belum punya jodoh nih gitu, belum punya pacar, gimana caranya? Nggak tahu Om Mike. Tapi kalau Thank you Don. Terus? Urusannya diving bisa ya Om Mike ya, semuanya Dicoba. Insya Allah semuanya akan dicoba dijawab sama Om Mike gitu, karena ternyata banyak di pengalaman kita ya selama ini, banyak yang pengen tahu nih, pengen tahu ini, pengen tahu itu, masalah kursus lah, masalah alat lah, masalah trip lah, destinasi gitu ya. Itu banyak sekali yang nanya-nanya ya gitu. Jadi aduh senang sekali deh, ini banyak banget nih yang udah join malam ini. Thank you ya semuanya ya. Nggak bisa sebutin satu-satu tapi ada pesanan Wakatobi. Selamat join. Thank you for join. Monggo teman-teman kalau ada yang mau ditanyain sama Om Mike, mumpung ada Om Mike ini, jadi hashtag Tanya Om Mike ini kita gaungkan mulai hari ini, biar teman-teman mau tanya apapun sama Om Mike, mau yang profesional boleh, yang pemula boleh, mau instruktur, mau yang teman-teman yang di daerah, yang di destinasi, monggo silakan gitu. Kalau misalnya kita akan live 1 bulan sekali ya Om Mike. Sementara ini ya. Sementara ini 1 bulan sekali teman-teman, setiap akhir bulan. Lalu boleh juga kita ngobrolnya di DM ya. Boleh di DM, bisa ke Om Mike boleh, mau ke Audidive juga boleh gitu. Jadi ini ajang kita untuk ngobrol se-Indonesia, sedunia, semanapun juga deh gitu. Nah, sekarang yang pertama aku mau nanya gitu. Kemarin Om Mike dari Bali nih. Iya. Dari Bali ngapain tuh? Tech dive nih. Ntar. Ini dari pesona Wakatobi nih. Wah, ada apa tuh? Oke, terima kasih atas konten-kontennya. Banyak ilmu-ilmu yang bisa kami timba di sini. Terlebih lagi Mimin adalah diver pemula, jadi sangat membantu. Terima kasih pesona Wakatobi. Apapun yang bisa kita bantu, kita support. Karena semua industri diving ini harus saling support ya teman-teman ya gitu. Jadi kita bersaing dengan secara sehat, kita saling support gitu. Jadi dengan Om Mike bisa sharing tips-tips, ilmu-ilmu ya. Oke. Tadi tanya dulu dong. Ada Musa ya? Mus tuh Musa bukan? Gitu. Bali. Kemarin tanggal 25 sampai 29 ke Bali, ngapain tuh? Bali tech dive ya. Tech dive di Bali, spesial di Tulamben. Oke, sambil minum ya. Wow. Terus ada Halim Joy juga. Lim, kita mau ke
cave dive dong. Nah, Udah lama ini nih kalau cave dive nih. Halim nih di Buton sana nih, jagoannya cave dive nih, keren. Thank you Halim. Habis tech dive kemarin, kebetulan ada course-nya, ada 2 murid di sini. Kita tech 40 dan tech 45. Ya, tech 40 dan 45. Nah, itu sehat-sehat selalu Om dan Tante, thank you. Wah, nah itu seru. Tapi fasilitas di Bali ini sangat lengkap soalnya ya untuk tech dive. Jadi turunnya tinggal di shore, siap terus kan ke Tulamben ya, di shore-nya gampang untuk turunnya. Kemudian tempatnya juga bagus. Wah, reef-nya sampai dengan 40 meter, 45 meter atau 50 meter. Wah, reef-nya oke banget ya. Jadi salah satu pilihan tempat tech yang lengkap. Gitu ya. Ada Om Ron. Wah, kopinya Om Ron, thank you banget. Thank you kopinya Om Ron. Jadi teman-teman, Om Mike ini kalau nggak diving bikin kopi. Bandarnya itu Om DXE 709. Ada Jimboy juga Pak Dimas. Ada Jimboy, Thank you. ada Dimas. Jimboy dari Lampung, Dimas dari Lombok. Weh, seneng banget dan ya kita ketemu semuanya. Next kita tech dive atau set pondong, set teman bareng di Lombok, Dimas. Di Lombok sama Dimas. Oh, Oke. iya. Nah, tadi dibilangnya gampang semuanya ada gitu kan ya. Itu apa aja maksudnya? Oh Mike nih banyak yang nggak tech dive soalnya kita. Secara peralatan lengkap ya. Terus untuk yang Lengkapnya tuh apa aja? Maksudnya mau ada. sewa BCD ada, Oke. mau sewa regulator ada, yang detail-detailnya kayak misalnya rigging kit dan segala macam tuh ada di situ ya, bisa Oh, disewa. rigging kitnya ada yang 80 kaf, ada yang 40 kaf Tangki ya. kecil, tangki gede gitu ya. Tangki kecil. Terus ada pilihan gas. Pilihan gasnya tinggal pesan ya. Saya mau 50, saya mau 32, 36, 100, 80 itu gampang ya. Iya, oksigennya maksudnya ya. Ya, pilihan gitu. campuran gasnya. Kenapa tuh? Kalau misalnya karena gasnya kenapa Pak harus pakai macam-macam tuh, Om? Kan kita planning pada saat kita mau turun tech dive itu harus di plan dulu nih ya. Berapa dalam, dekonya berapa lama, menggunakan gasnya apa aja. Nah, itu yang dipelajari di situ. Nah, pada saat lagi kita sudah pelajarin itu kan udah dapat, nah kita order lah tuh si gas-gas yang banyak pilihannya tadi. Ya. Gas-gasnya bisa dipilih nih ya, bisa diorder. Bisa diorder. Kemarin Om Mike ke Tulamben sama siapa? Dive operatornya? Let's dive Tulamben Jansu. Ya. Sama Om Yansu ya, gitu. Ada pertanyaan ini dari wih, No. Tante Joy. Dari Tante Joy, sebenarnya buat apa sih tech dive? Untuk keperluan research biasanya atau gimana? Nah, oke. cakep. Tech dive digunakan ini untuk tech rec ya, sebetulnya tech rec ini. Jadi ada recreationalnya, bukan semata-mata harus tech dan research dan lain-lain. Pertama harus ada missionnya apa. Misalnya kita mau dalam buat ngapain sih? Oh, mau lihat-lihat reef yang ada di sana. Atau mau ada rek yang kita kunjungi di sana ya, yang di dalam ya. Nah, di kedalaman itu kalau misalnya untuk recreational biasa, planningnya pasti akan tech dive-nya akan di kedalamannya waktunya sempit, dan kalau misalnya dilewatin pasti deko, kemudian bayarnya lama ya, di safety stopnya kan Bayar lama. dekonya. Ya, bayar dekonya. Okay. Kalau menggunakan skill tech dive ya, itu di planning dulu. Saya mau di kedalaman misalnya 40 meter ya, yang bolehnya cuma 8 menit, saya mau 20 menit 25 menit udah pasti deko tuh, pasti deko. Tapi dengan kedalamannya seperti itu, planning juga nih untuk mengakselerate gas-gasnya dibutuhkan apa aja nih supaya dekonya nggak kelamaan gitu ya. Nah, kalau dekonya nggak kelamaan, ini dihitung nih. Wah, si di kedalaman sekian itu udah ada apps-nya sekarang sangat mudah. Di kedalaman sekian saya mesti naik switch gasnya apa, dan di kedalaman sekian lagi ada yang mesti di gasnya yang dipilihnya yang apa. Biasanya biasanya kalau misalnya dalam itu
nitroxnya lebih dari 21. lebih dari 21 betul pasti gini pakai nitrox. Tapi kalau misalnya apa ya, lebih dari yang recreational, lebih dari 40%. Nah, gitu ya. Kalau recreational itu Sampai dengan 40%. sampai dengan 40%. Ini lebih dari pakai 40%. nitroxnya. Kalau ini karena mau bayar utangnya banyak, Yes. bayar utangnya panjang, biar safety stopnya itu dipercepat. Oh gitu. Jadi intinya kita Divingnya sih sebetulnya sama-sama 1 jam. Tapi yang paling dalamnya ya di 40 meter ya kita bisa lebih lama. ya intinya kita bisa nyelam dalam lebih dari 40 meter. Yang diperbolehkan kalau untuk recreational kan 40 meter ya teman-teman ya. Nah berarti boleh lebih dari 40 meter, tetapi bayar utangnya nggak lama-lama jadinya. Makanya harus pakai gas yang lain, yaitu nitrox sama O100% gitu ya. Oke, itu terjawab. Jadi kalau research apa enggak sebenarnya tergantung hobinya ya. Tergantung missionnya sebetulnya. Iya. Niatnya mau ngapain? Niatnya mau ngapain? Gitu. Kalau mau jalan-jalan doang bisa. Mau Karena riset misalnya bisa. ada rek atau kapal-kapal karam yang seperti kayak di Aceh tuh ada Sophie Richter kan, itu 60 meter gitu. Topnya dia di tenggelamnya dia paling rendah, paling Paling tingginya paling rendahnya ya, paling rendah ya. Berarti paling cetek lah paling gitu. paling ceteknya 40 meter ya. Paling Ceteknya dalamnya aja 40 meter. 70 meter. Nah, paling dalamnya 70 meter. Berarti kalau kita kan mau main-main yang di antaranya itu, di antara dalam itu kan 40, 45, 50 gitu ya kira-kira. Nah, itu planningnya seperti apa? Nah, itu yang dipelajari dan di di planning ya, di karena benar-benar sudah planning. pasti deko Pasti gitu. Jadi tetap walaupun deko tapi kita bisa tetap naik dengan selamat, dengan equipment yang mumpuni dan prosedur yang juga benar gitu ya. Betul. Jadi jangan adu nyali ya teman-teman nih, jangan ya. Wih, ada Om Alim. Ada Om Alim. Apa kabar Om Alim? Ini kemarin Om Alim yang ngurusin Om Mike nih. Di Bali. Ada yang tanya tadi apa? Oh, dari Mitzi. Kak Mitzi ada nanya apa? Tolong spill dong ritual persiapan gear sebelum diving dong Om, biar selalu aman gimana? Nah, Persiapan Sebelum. gear diving ya. Kalau Gear. persiapan gear diving ya Harus sebelum dicek. pergi ya, jangan sampai nyampe di lapangan udah baru disiapin. Sebelum kita berangkat kan kita udah planning dulu, wah saya mau ke Alor bulan Mei. Gitu ya. Jadi sombong yang mau kalah Bame. jadi mulai sekarang nih kalau misalnya nggak ada trip ya dekat-dekat ya sebulan sebelumnya nih, wah saya udah prepare nih regulatornya di servis atau dipersiapkan paling nggak ya gitu. Dipersiapkan, dicek paling nggak nih, udah oke belum? Jangan sampai sana bocor atau enggak ada problem gitu ya. Nah, semua peralatan tuh disiapkan nih, BCD, regulatornya dicek gitu ya. Harus kalau BCD ada inflator yang mesti dicek. Kemudian ada dump valve-nya di situ dicek. Nih. Nah, ini dump valve nih. Dump valve ini dicek. Sama inflator ini dicek nih. Cuk. Ada problem kotor-kotor nggak di situ ya? Nah, itu dicek. Cihuy Alor. Wah, nih Jimbai ikut juga ya. Jimbai. Nah, itu yang dicek. Kemudian kalau memang itu semua sudah dipersiapkan, kemudian si bladder ini juga nggak ada masalah nih, si yang ini nih ya. Oke. Regulator kemudian. Kalau misalnya semuanya itu udah oke, nah baru nih yang masker strap, ada strap, fin ada strap, divecom ada baterai. Nah itu cek. Kalau semuanya sudah oke, baru siap di packing. Oke. Nah, lalu waktu udah mau divingnya juga harus dicek lagi. Di Indonesia nih Mitzi ya, kalau kita diving itu paling enak deh. Udah tinggal pakai, kalau bisa dipakein gitu ya. Tapi tetap aja sebagai diver kita tetap harus cek karena itu life-nya kita kan gitu. Hidupnya kita. Jadi harus ngecek lagi. Oh iya, ini semuanya udah bener, pasangnya udah bener, udah nyala, udah terbuka tabungnya gitu. Jadi ada yang namanya pre-dive safety check. Itu ada kita gitu. Saling body sama body harus ngecek kayak gitu ya.
Jadi semuanya harus dicek deh pokoknya gitu. Diving is about planning. Begitu ceritanya. Ada yang nanya nih Rinaldi Art. Judulnya How to Hack Decostop. Yes, bener ya. Kurang lebih begitu ya, kurang lebih. Tapi bukan nge-hack, tapi plan. How to hack tuh maksudnya sempit lah gitu ya. Kita pokoknya motong decostopnya gitu biar nggak lama-lama tadi ya, berhubungan dengan tech dive tadi gitu. Ada lagi yang bertanya? Dimas, gaskan coach. Oke, kita dive ya di NTB. Mau dive di NTB. Di refresh lagi aja kali ya. Gitu. Nah, terus nah ini buat teman-teman yang recreational atau pemula juga gitu ya. Tadi udah tahu ya bedanya. Jadi kalau misalnya tech dive kemarin itu pakai tabungnya berapa, Om? Kemarin untuk tech 40 3. Yang tabungnya. Side mount kita menggunakan konfigurasinya side mountnya untuk yang pakai R travel buat jalan-jalannya pakai udara biasa. Nah, untuk menghack si Deco tadi kita pakai Nitrox 50. Jadi 3 tabung. 50. Nah, kalau itu kan kemarin ada tech 40, tech 45, tech 50 itu apa sih maksudnya? Maksimum kedalaman yang kita pelajari di situ ya setiap jenjang dari tech dive tadi ya. Selain itu ada perbedaan sedikit mengenai maksimum dekonya, maksimum deco time-nya. Gitu. Kalau di tech 40 dia maksimum nggak 10 menit ya. Tapi kalau misalnya tech 45 ada maksimum sendiri tuh. Gitu. Harus dihitung ya. Harus dihitung. Makanya kalau teman-teman lihat yang pada tech dive tuh pakai slate di sini, nah itu isinya plan. Matematik semua tuh. Enggak matematik, cuma plan aja udah dihitung sebelumnya. Itu juga pakai apps lebih gampang. Apalagi diving yang sekarang ini kan udah banyak. Udah canggih ya? Canggih. Jadi bisa pakai apps atau pakai dive komputer ya? Bisa pakai apps, bisa pakai divecom. Tapi nah, ngomong-ngomong mengenai divecom nih ada beberapa jenis divecom ya. Yang pertama divecom yang biasa R aja gitu ya. Selanjutnya ada divecom yang multi-gas. Nitrox dulu pertama. Oh, Nitrox ya. Jadi dia cuma bisa R dan Nitrox aja gitu ya. Kemudian ada yang multigas. Nah, multigas itu yang bisa dipakai untuk si tek-tek tadi nih ya, tek-tek tadi ini. Multigas itu karena dia ada kemampuan untuk pindah gas dan menggunakan gas yang lain, termasuk kita gunakan di underwater dan menghitung kelanjutannya. Ini ada pertanyaan. Ocha Cynthia. Yes. Ocha Cynthia, terima kasih ya pertanyaannya. Ayo, aku bacain ya. Yes. Kira-kira harus pinter renang nggak kalau mau belajar diving? Soalnya renangnya masih belum jago. Gak apa-apa. Gak perlu jago-jago, tapi harus bisa berenang. Harus bisa. Intinya harus bisa berenang karena ada persyaratan tertentu yang mesti dilengkapi ya. Tapi bukan berarti harus jago. Wah, ini mesti bukan bisa. Kayak atlet, enggak. Prerequisite-nya ada memang bisa berenang dan itu ditentukan karena untuk familiar dengan air. Harus familiar dengan air. Kalau nggak bisa berenang, nanti Ocha panik di dalam air karena ada skill-skill yang harus buka maskernya kayak gitu. Surrounded by air lah kita gitu ya. Kalau nggak bisa berenang, takutnya nggak nyaman gitu. Oke, Auditio Perdana nanya, "Oh Mike, rekomendasi daerah yang cocok untuk ambil dive master dong." Wah, di mana aja bisa. Iya. Mau ambil Jakarta juga bisa, ambil Logan juga bisa gitu. Rekomendasinya di sini kalau misalnya kita dive-nya ini tergantung dari plan-nya sebetulnya. Saya mau ngambil dive master, oke. Untuk digunakan untuk di daerah destinasi kah gitu ya. Atau
Jangan Jakarta kusam airnya. Ya udah, di Bali kayak di Alor kayak nah gitu ya, itu oke. Tergantung destinasinya, tapi itu langsung bisa digunakan langsung ya. Kalau misalnya di destinasi kan langsung bisa, tripnya itu yang ditekankan di situ adalah si handling trip, gitu. Handling group gitu driver ya. Tapi kalau di Jakarta kan dia bisa juga, tapi handling student, gitu ya. Jadi intinya adalah tergantung niat kamu, misalnya mau ngapain dan di mana. Jadi misalnya kalau mau ambil kursusnya with the holiday, rasa-rasa holiday ya, berarti di timur sana, di Bali, di Alor, di Lombok, di mana-mana bisa gitu ya. Tinggal cari instruktur yang cocok di destinasi itu, lalu tinggal sign up atau enroll untuk Dive Master gitu ya. Tapi kita mau ingetin juga teman-teman kalau cari agency ini bukan karena Odi Dive Padi, tetapi cari agency yang ada di destinasi sana. Make sure dia ISO atau RSTC namanya, itu yang semuanya yang tergabung dalam agensi-agensi yang tergabung dalam RSTC yang punya ISO itu adalah yang diakui. Jangan sampai nanti teman-teman kalau misalnya ternyata ketemu dengan sebuah agensi yang bisa tapi ternyata tidak diakui, akhirnya teman-teman harus ngulang lagi untuk naik level. Itu aja pesennya. Tapi agensi manapun itu juga bagus gitu. Ini tadi ada yang tanya nih, untuk pemula dari Vicky Ferdina. Untuk pemula mulai dari mana sih Om kalau mau belajar diving? Pemula belajar diving tinggal datang dari dive operator aja sebetulnya. Iya. Betul ya, tinggal datang ke dive operator kan udah bisa berenang. Saya mau diving dong. Oh, udah, tinggal belajar deh. Sebenarnya kalau sekarang sih nggak harus datang ke dive center juga nggak apa-apa, ngobrol dulu aja sama adminnya atau sama Om Mike nanti apa yang diperlukan kayak gitu. Jadi sangat gampang sih, misalnya durasinya berapa lama, nanti apa yang akan dihadapi itu semuanya nanti akan dijawab. Kalau kamu udah siap mental dan siap waktu, niat, gampang karena udah tinggal daftar aja ya. Justru tinggal daftar, Bisa berenang kan? Vicky Ferdina. Insya Allah bisa berenang lah. Kalau udah bisa berenang, tinggal join aja. Kalau mau di intensif ya cuma 4 hari. Sehari kelas, sehari kolam, 2 hari ke laut. Beres. Iya. Tapi bisa fleksibel kok. Bisa fleksibel waktunya Vicky ya. Oke, ada lagi Doni JCM. Alor ikannya gede-gede ya. Yang gede ada, yang kecil ada. Dari makro sampai gede-gede ada. Tapi iya. Bagus banget ya Alor. Ya. Oke, Spice Win. Ada mau tanya Omai. Barik ya. Untuk jadi rescue diver apa aja yang harus dikuasai? Cie. Open water dan advance sertifikasi nih pastinya. Mentang-mentang udah advance dia. Kalau misalnya udah ada sertifikasi itu, udah tinggal join di rescue diver ya. Itu jenjangnya itu sangat penting juga ya untuk rasional. Ya. Karena, rescue ada apa aja sih Om Mike? Coba dijelasin. Course rescue itu termasuk dari kalau untuk pertolongan di air itu di rescue divernya. Tapi kalau untuk pertolongan darat itu ada di EFR namanya, Emergency First Response ya. Itu dipelajari kalau misalnya ada handling, ada problem di daratnya di EFR, itu pakai EFR. Tapi begitu di di airnya itu rescue diver. Nah, jadi kita bisa handling problem atau mengurangi resiko kalau bisa terjadi kecelakaan di diving. Ya, jadi intinya kita belajar kalau ada apa-apa dengan body atau dengan kita bisa handle gitu ya. Bisa handle. Nggak panik, terus kita bisa tahu stop, think dan act-nya ngapain gitu ya. Oke. Auditia Perdana lagi mau tanya, kalau IDC banyak ke laut juga atau banyakan di kelas Om Mike? Sebagian besar di kelas ya.
Dan di kolam. Sebagian besar di kelas dan kolam. Karena how to handle the student gitu ya. Diajarkan untuk yang how to handle studentnya, presentasi kelas, kolam, laut, dan standar-standarnya sih dari kursus-kursus ini aja apa aja nih gitu ya. Kalau di lautnya nggak begitu banyak ya, nggak begitu banyak karena secara skillnya sudah dipelajari sebelumnya kan ya, dari open water, advanced rescue, dive master. Nah, dive master ini mesti di skill-skillnya mesti paham sekali gitu ya. Jadi ilmunya ada di dive master ya. Ilmunya ada di sebenarnya? dive master, nggak bukan belajar lagi di IDC IDC gitu Di ya. IDC bukan hanya tapi di develop, si kandidat ini di develop untuk menjadi satu pengajar yang baik. Cara mengajarnya berarti Yes. ya. Jadi waktu IDC itu cara mengajar di kelas, di kolam atau di lautnya gitu ya. Oke, mungkin cukup jelas Auditio. Kalau Udah misalnya IDC belum? Itu tuh kalau udah join aja. Kita ada kok bulan ini. kita ada loh IDC program. Hampir setiap quarter biasanya ada examnya IE gitu ya. Dimas, mau tanya dong Om, kalau rescue apakah wajib memiliki lisensi IFR? Yes. Di rescue, di kursus rescue itu tidak wajib IFR, tapi basic life supportnya harus ada. Gitu ya. Nggak harus dari sertifikasi IFR, misalnya dari dari Land Access Medica kah, atau yang paling merah Indonesia kah, atau banyak, itu banyak. Tapi basic life support dan CPR-nya itu harus ada, ya. Dan sertifikasi berlaku, itu berlakunya soalnya si IFR tuh apapun basic life support itu dia berlakunya 2 tahun. Pada saat lagi kursus itu dia mesti hidup tuh selama kursus itu, ya, untuk membuat sertifikasi rescue-nya. Udah mati ya? Udah punya tapi udah mati ya, gitu ya. Siapa? Dimas. Oh IFR-nya. iya. Tapi kalau misalnya Tinggal refresh aja. iya, tinggal refresh. Gampang kok. Maju, rescue, Maju. Mas. Oh, set mau dulu. Oke, Auditio tunggu dive masternya dulu ya Om. Kalau IDC banyak di kelas, cocok di Jakarta kalau gitu. Iya dan tidak sih sebenarnya ya gitu. Bisa aja, bisa di kelas intinya gini, kalau mau jadi instruktur di Jakarta, kalau di Jakarta ini tipikalnya kota metropolitan ya Om Mike ya. Jadi kalau lebih kepakainya adalah ngajar jadi instruktur karena banyak sertifikasi yang di Jakarta ini gitu ya. Tapi kalau misalnya di destinasi DM pun sangat dive master pun sangat berguna ya gitu untuk menjadi guide, mengarrange sebuah trip dan sebagainya gitu. Intinya kalau misalnya di kota-kota besar kayak begini, seperti Jakarta ya, urban city begini, Urban City. dive master jangan kelamaan di dive master. Jadi kalau kita udah naik ke dive master, langsung ke instrukturnya. Iya. Jangan kelamaan di dive master, karena kalau misalnya kelamaan dive master nggak kepake di Jakarta. Iya, kurang Tapi begitu masuk ke jenjang instruktur ya, nah itu yang sangat kepake. Dan pasti banyak teman-teman ajarin gue dong, ya itu baru mulai. Nah, tadi ngomong-ngomong instruktur ya, sekarang lagi ada IDC ya Om Mike? Ongoing ya? Ongoing. Siapa sih yang boleh jadi instruktur? Kan banyak kadang-kadang teman-teman nih yang teman-teman pemula atau bahkan yang belum diving. Wih, master dive nih, kayaknya master dive yang udah paling tinggi. Jadi sebenarnya urutannya gimana coba? Urutannya Ceritain. tadi yang dari open water, advanced rescue, dive master. Iya. Jadi jenjang dive master dulu nih, habis itu baru instructor. Nah, gitu ya. Dari kalau memang kata Kalau dive master master dive itu atau dive master boleh ngajar nggak? enggak. Nggak boleh. Ada beberapa bagian yang dia bisa ngajar memang, ya. Seperti atau- misalnya? Scuba review boleh si dive master. Discover scuba diving optional dive boleh dive master gitu ya. Kemudian ada beberapa jenjang yang dia boleh ambil si dive master ya, dive master certified ini dia bisa masuk ke level instruktur. Emergency oxygen provider instruktur. Kemudian digital underwater photography instruktur, specialty instruktur. Nah, itu boleh si dive master.
Wah, Pak selamat Ketua. malam, Pak Ketua PUWSI. Belum diganti namanya. PUWSI. Oke. Mas Arif Jia. Oke, terus apa namanya, kan tadi ada jadi tech dive ini apakah termasuk ke dalam profesional? Tech dive tidak profesional. Dia ada jenjang sendiri, jalur sendiri ya, tech dive. Itu tech. Jadi Tech. bukan masuk ke profesional ya. Enggak. Kalau profesional apa? Profesional Apa aja? yang Hanya profesional dari- dari dive master, instruktur, specialty instruktur, jenjangnya ke atas nih kan ada master scuba diver dan lain-lain. Sampai course director ya. Wah, Ping-nya keren tuh Om. Iya dong. Oke. Ini ada. Kalau IDC itu open water sessionnya berapa kali Om? Open water sessionnya bukan berarti seperti kayak siapa namanya, kayak open water ya gitu. 4 dive gitu enggak. Tapi presentasi, ada beberapa presentasi yang harus diselesaikan di laut gitu ya. Pada saat kita mencontohkan kalau misalnya kita mau ngajar open water gitu ya, atau kursus yang lain gitu. Itu di laut. Jadi nggak kayak Van Dive ya? Nggak kayak Van Dive. Nggak Itu jalan-jalan. Nggak jalan-jalan, cuma presentasi ya. Presentasi. Saya ngajar nih, cara presentasinya gimana nih, dengan problem-problemnya deh nanti ya gitu ya. Iya. Ada problem dan solusinya masih. Oh, jadi nanti dikasih tugas, Hmm. lalu presentasi. Presentasi. Presentasi ini maksudnya ada role play ya teman-teman ya. Role play itu misalnya ada yang jadi instruktur, ada yang jadi student, ada yang jadi DM, gitu ya. Nah, nanti ada dikasih problem-problem tertentu, ini instruktur bisa mengenali nggak problemnya gitu. Nah, jadi role play itu yang dilatih di open water gitu ya maksudnya ya Om Yes. Yang. Oke. Laguna Gili, halo. Wah, ini siapa nih? Waduh, siapa nih dari Laguna Gili? Ada Goto kah? Ada teman-teman dari Laguna Gili nih di apa namanya, Gili Trawangan ya. Ya, ini juga apa namanya, aktif banget melakukan IDC program. Yoi. Weh, keren. Ya, dari Audi. Di Audi Dive kalau IDC-nya cocok nggak sama karyawan 9 to 5? Bisa. Bisa banget. Rata-rata Udah di biasa Jakarta itu kita 9 to dengan 9 to 5. 5 ya. Karena kita di kalau di DF spesial karena di Jakarta nih. Jadi banyakan yang 9 to 5 begini nih. Nah, itu bisa diatur waktunya fleksibel. Ya, lebih fleksibel kita atur ya. Nah, setelah jam kantor kah kita mulai atau Weekendnya atau weekendnya full. di waktunya dibanyakin ya untuk nah itu Berapa bisa. hari kira-kira Om? Total. Total di Jakarta itu kalau IDC 21 hari. Karena lebih banyak yang 9 to 5 kayak gini nih gitu ya. Banyak 9 to 5 jadi karena waktunya pendek ya, jadi agak lama gitu. Karena waktu pertemuannya kan pendek, berarti ini 9 to 5 kan berarti ya kalau misalnya jam 5, jam 6 lah baru mulai misalnya kira-kira. Begitu jam 6 mulai, jam 9 mah udah ngantuk ya gitu. Jam 9 udah ngantuk. Apalagi Jam kerja. 7 mulai, jam 9, jam 10 udah selesai. Nah, jadi kan pertemuannya pendek ya. Antar diskusi, workshopnya pendek. Akan dibikin lebih panjang pada saat weekend. Nah, maka dari itu waktunya akan lebih panjang. Bisa juga dilakukan separuh-separuh dengan online gitu. Ya, Sekarang udah memungkinkan. Oh, tadi Oke. ada pertanyaan dari Derry tadi, Derry. Derry Derry keluarin tadi ya. Ntar ya, Der. Kita Mana kasih Derry? nih. Derry atau dive and stay package di Bajo. Nah. Di live aja kali nanyanya. Nanyanya di WA Derry, ya Allah. Nanti dikasih. Thank you Om Tan. Oke. Tadi apa ya? Lagi ngobrolin apa ya? Bali ya tadi ya. Special tech dive tapi kan di Bali ya, di Bali. Jadi kan apa namanya, di Bali ini infrastrukturnya udah lengkap lah ya, udah lengkap Ya. dan gampang. Tapi nih ya, kalau tech dive gitu kan bawanya 4 tabung ya. Nggak harus Kalau ya 3 sampai 4 3 tabung lah gitu ya. Itu ada yang pakai yang 2 tabung di belakang, 2 tabung di depan, kayak gitu. Apa sih bedanya?
konfigurasinya aja sih sebetulnya yang bedanya. Mau mana nih? Mau sukaan pakai twin tank di belakang dengan si MS yang kayak begini nih ya, ada donat yang kayak gini. Donat ini khusus untuk yang twin tank ya? Twin tank. Oke. Bedanya apa? Sama donat-donat yang lain isi Lebih meses? besar, ukurannya lebih besar. Lebih besar. Yang ini rasa strawberry. Ini rasa strawberry. Bisa pakai 2 tabung di belakang gitu ya. Nah, atau konfigurasi side mount. Atau konfigurasi yang ini juga bisa pakai 4 tabung juga. Pakai 4 tabung juga bisa, tapi kan nggak usah gotong-gotong ya berarti ya. Tempatnya di depan, dipakainya di air nanti. Gitu ya. Kalau yang ini twin tank, jadi memang mesti seperti depan untuk gotongnya dia, untuk gotong tabungnya. Tapi sama-sama bisa, konfigurasinya persis sama. Lebih berat mana? Kalau berat di permukaan pada pertama kali yang twin tank pastinya. Yang ini pasti akan lebih berat pada awalnya karena kan mesti gotong dari awal cuk, nyebur berarti gitu ya. Kalau side mount kan akan lebih mudah, pakai bisa pakai di air, ada pilihan ya, ada pilihan dan ada kemungkinan kita bisa pakai di air semuanya 4-4 tabungnya, atau mau pakai 4-4-nya di 3 atau 4-nya di boot, habis itu back roll juga bisa sih gitu ya. Oh jadi tetap bisa back roll ya? Bisa back roll dengan si side mount konfigurasi bisa. Oke. Lalu soalnya nih ya nggak banyak orang yang tahu sama sekali tentang tech diving ya gitu. Terus kalau tadi mau nanya apa ya lupa. Ada Rio dari Gorontalo. Rio Gorontalo. Halo. Wah senang Ini sekali. kalau misalnya di gini bisa nggak nih? Bisa dada-dada. Dada-dada Jadi ya. dada-dada semuanya didadahin gitu. Maaf ya Oma jarang live. Reja. Banyak kali. Nggak apa-apa, kalian digini-giniin aja, Nah, terus kalau kemarin tuh sebelum ini Omai kayaknya heboh banget tuh di Instagram ke Meksiko. Woi, kok itu diving juga apa enggak? Ada divingnya? Jawab dong, jangan. Ya, Udah nyoba-nyobain mencegatin. Ada divingnya. Beberapa hari sebelum LOB ada beberapa site yang bisa diving, yang kita diving di sana. Kalau Sarden Run-nya sendiri nggak diving memang, karena kita mesti cepat nih turun dan itu kebanyakan di permukaan. Ya cuma turun, orang naik boat, pindah. Nah itu berjam-jam di area itu gitu ya, di area itu dan di surface. Nggak mungkin dengan menggunakan scuba, bisa sih menggunakan scuba, cuman kalau dengan grouping itu nggak mungkin karena mesti cepat pindah-pindah gitu ya, cepat pindah-pindah. Jadi udah keburu ketinggalan kalau misalnya mesti lepas PCD dulu, kasih begitu, ketinggalan gitu. Jadi semua penyelaman pada saat itu snorkeling. Jadi lebih banyak snorkeling ya, apa namanya? Kalau sarden yang bisa snorkeling semua. Oke, sarden run-nya snorkeling. Kalau yang lainnya ada tempat-tempat yang bisa juga diving ya. Yes. Ini ada Om Ronald, apa keunggulan BP Wing dibandingkan BCD Jacket? Wede, keunggulannya daripada di BCD Jacket. Lebih fleksibel, jadi nggak lebih nyaman dipakainya gitu ya, nggak penuh banget di depan gitu. Dan karena dia wingnya ini wingnya back buoyantnya di belakang gitu ya, nah nih sini doang kan ya gitu, untuk mendapatkan trimmingnya akan lebih mudah dibandingkan ya segitu nih. Gitu. Tapi kalau BP Wing itu di belakang ya, maksudnya satu tabung pakai donat, harus pakai donat atau ada sendiri sih Om? Maksudnya? Ininya BCD-nya kayak apa gitu? Ini di BCD kayak ini donat gitu. tinggal ada backplate ya, kayak besi-besinya gitu. Terus ada harnessnya gitu ya. Ini dipakai untuk misalnya untuk technical juga, ini salah satunya untuk technical seperti ini dipakainya. Dia nggak butuh ada satu
Kalau jaket kan ada kembung juga yang di depannya ya gitu ya, ada depannya. Kembungnya sampai di depan Sampai di juga depan. gitu. Emang lebih mudah sebetulnya kalau misalnya dengan si jaket ya, kalau misalnya. Tapi untuk penggunaan secara keseluruhannya akan lebih sesek, penuh gitu ya, kayak penuh untuk di bawahnya. Ini akan lebih ringkas ya, lebih nyaman Untuk dipakainya. traveling ya, maksudnya lebih ringkas tuh untuk traveling. Pas dive-nya juga sama. Oh. Pas dive-nya juga sama. Tapi sebenarnya tergantung kenyamanan masing-masing dong. Betul. Gitu ya. Bagi lagi itu adalah salah satu pilihan. Jadi mau pakai yang di jaket atau pakai yang ya, sama kayak kita teman-teman kalau pakai baju ya, ada orang yang suka t-shirt, ada orang yang suka polo, ada orang yang suka misalnya tangan panjang, tangan pendek gitu ya. Jadi sebenarnya BCD ini juga tergantung kenyamanan masing-masing gitu. Ada pertanyaan lagi dari Mama Joyce. Inflated berarti sama lebih mudah dapat trimmingnya dong ya dengan BP Wing. Betul. Back inflated ya. Betul banget. Betul banget, karena yang begitu dikemungkinan kan dia belakang doang ya, cek, bisa begini nih. Tapi satu lagi kalau misalnya pemakaian ini settingnya mesti benar. Kalau nggak benar, rada susah untuk mendapatkan streamline yang gampang. Gitu ya. Itu banyak kejadian tuh Om Mike, kalau orang-orang banyak nih yang aku nggak mau pakai donat, abisnya di surface-nya aku kedorong-dorong ke depan gitu. Itu kenapa tuh? Salah setting aja sih sebetulnya. Kalau settingnya pas, disesuaikan badan itu kan nanti ya, disetting disesuaikan badannya semuanya, problem itu No problem. no problem. Gitu. Sangat nyaman sebetulnya. Nah, kalau makanya ini sedikit promo, kalau teman-teman belinya di Odidive udah bisa langsung coba di kolam. Ada Om Cacim, nge-wave dulu aja. Aceh ile gaya. Jadi langsung disetting sama Om Mike dan langsung coba di kolam. Jadi Boleh. sampai enak. Kalau nggak enak, balikin ke Om Mike. Doni dari Raja Ampat, halo Don. Teman-teman, seneng deh hari ini, malam ini semuanya ada yang dari Raja Ampat, ada yang dari Lombok, dari Ambon, dari mana lagi ya, dari Lampung, dari banyak banget nih, seneng banget nih. Happy deh ketemu kita semuanya di live. Tapi emang enaknya memang live ini kita bisa ketemu langsung, ngobrol rame-rame ya di situ, di di live ini, dari walaupun jauh dari Australia gitu. Tetap bisa ya. Om Jen. Alim dari Bali dong gitu kan. Belum balik, dia masih di Bali nih. Masih di Bali dong, iya kan. Oke. Untuk yang pemula lagi, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, jangan lupa juga apapun yang mau ditanyain boleh di DM aja ke Odidive. Lihat-lihat juga banyak promo nih, ada Garmin ada promo, lagi ada promo nih. Wah, yang seru nih sekarang nih, yang seru nih seri MK3 dapat Inreach. Wah, seru tuh. Garmin Inreach. Nah, itu seru banget tuh. Udah mana harganya miring ya. Mumpung ada promo Imlek. Nah, ya. Teman-teman jangan dilupain. Nanti tinggal lihat-lihat di cek IG-nya Odidive. Promonya belum naik, nanti 1-2 hari ini naik. Ada MK2 lagi promo, ada seri G1, lalu ada seri MK3 dan T1-nya lagi diskon miring banget, say. Itu kalau mau ada yang mau invest di T1 seru loh sebetulnya, karena next masih konfidensial. Ini mah nggak konfidensial orang lagi lah. Belum. Ya makanya belum ngomongin. Nanti ada satu ekosistem yang seru dari Garmin. Nah, gitu dong, gitu kan ya. Ada satu ekosistem yang T1 termasuk. T1 termasuk satu device yang bisa masuk yang di sudah ekosistem masuk itu. di ekosistem terbaru itu ya, gitu ya. Jadi kalau di Odidive ada apa aja sih
barang-barangnya nih, dive gear-nya kalau kali-kali teman-teman ada nih gitu. Nah, tuh. Ceritain dong Om pengalaman pakai Garmin X50i pas tech dive di Bali kemarin. Wah, terang. Ngeliatnya gampang gitu deh. Karena ini dia nih. Nah, gedenya aja segini ya. Gedenya setangan. Jadi kalau buat saya nonton TV, nonton Netflix di bawah, bisa. Keren. Keunggulannya dia gede, tuh gede tuh. Ya kalau misalnya di tangan segini deh tuh. Nah, nih. Nah, ngeliatnya lebih gede banget nih ya. Kalau misalnya si diving mode-nya sendiri, sorry ya, ntar ya kita di. Tadi bisa di video. Naik di. Terus diving mode. Asik. Gede kan? Bisik-bisik tetangga. Gede kelihatannya. Itu ada itunya. Ada apanya sih? Oh, ada. Nah, kayak gitu-gitu. Gede. Jadi Katanya buat gede. yang udah plus-plus, Katanya gede. Dan yang serunya sih messagingnya, ngobrol di underwater gitu ya. Jadi pada saat lagi tech dive nih serunya kalau misalnya pakai ini nih, tadi yang dibilang ekosistem tadi kan kita bisa saling komunikasi gitu ya, antara pengguna Garmin gitu ya. Komunikasi untuk yang stay di sini ya sekian menit. Nah, itu ngobrol nih. Ya, memang si teksnya sendiri sudah di preload sebelumnya ya. Jadi gampang, bukan ngetik ya. Tinggal pilih, cus langsung gitu. nah ada Lampung Scuba tuh, ada Jane sama Foni ya. Nggak tahu nih siapa nih, Jane apa Foni? Apa kabar? Penggunaannya juga gampang nih si ini ya. Tapi kemarin tag kepake maksudnya dengan Dive plan langsung bisa ada di sini dan Langsung ini ada kita di sini. ikuti. Kemudian di sini kalau kita bisa lihat di sini ada profilnya. Profilnya live real time. Kalau misalnya di tempat yang lain, dive cam yang lain kan setelah diving baru kelihatan tuh profilnya gitu ya. Kalau ini profilnya benar-benar langsung real time pada saat kita turun, ininya juga ngikutin. langsung terlihat ya. Langsung terlihat. Oke. Eco. Begitu teman-teman. Seru loh, Ada lagi. ada yang ini, ada yang seperti ini ya. Mungkin teman-teman yang lain belum lihat. Ini seri MK3i, ini seri X50i ya. Iya. Kalau dibandingin dengan si yang sudah biasa dipakai. Wah, ada Holy Dive, halo. Gitu. Juga tuh, ya, nih, ini Perdix LBD. ya. Ini Perdix. Serwater Perdix. Lebih kecil. Ya. Tuh. Menunya lebih banyak aja sini gitu ya. Menu tampilan yang bisa dilihat ya. Seru si kalau menggunakan X50 ini tadi ya Pastek. Sangat terang sekali sih, informasi yang kita mau tampilin juga bisa lebih banyak jadi di sini. Karena bisa ditambah-tambahin lagi nih. Kebanyakan di platform yang lain ini halamannya nggak bisa ditambah. Jadi informasi yang ditampilkan ya sudah itu aja gitu. Pilih berarti akan pindah ke menu yang lain. Kalau di pencet-pencet nih akan pilih yang lain. Tapi di seri-seri yang ini halaman di menu yang sama tetap ada, tapi dia bisa ditambah. Jadi mau informasi apa yang dikeluarkan pada saat itu, tinggal tambahin aja tuh si planning di apa namanya halaman yang ada di ini. Gitu. Banyak nih ada di Ada lagi. Elvara. Iya. Nah, teman-teman mau sedikit promo juga nih ya. Kalau selama bulan Februari ini karena bulan Valentine, bulan cinta, kita punya promo untuk teman-teman yang sama pasangannya, sama suami atau pacarnya mau belajar diving, ada diskon 1 juta buat kalian berdua gitu ya. Jadi 1 juta, 1 juta, jadi 2 juta apa 1 juta berdua? Oh, ngarep deh. Ya tapi ngitung lumayan duit ya kan. soalnya, jadi ya sudah lah ya. Jadi kalau sign up berdua
kalian dapat 1 juta diskon ya. Kalau sendiri gimana? Cari temennya deh. Cari mau bukan pasangan juga nggak apa-apa, tapi kalau laki perempuan gitu, tapi temenan gitu, tetap dapat gitu ya. Pada saat sign up-nya nih berdua harus berdua. Ya, jadi kalau di kita kan startingnya 4,8 nih gitu kan ya. Bisa dapat 1 orang 500.000 berarti, kalau berdua 1 juta gitu, tapi harus berdua gitu dong. Oh, gitu. Mau tapi kursus-kursus yang open water, advanced rescue dan dive master gitu. Jadi ayo kalau ada teman-teman yang pemula-pemula atau mau ngajak temennya, mau ngeracunin temennya, boleh gitu ya. Oke, sama ada promo Garmin tadi juga ya. Garmin lagi promo abis-abisan di Februari ini gitu. Jen hadir katanya. Didit hadir pas Om. hampir ketemu di Tulamben ya? Siapa? Jen? Enggak, Holiday itu. Iya. Pas balik ketemu atau enggak dia balik duluan baru datang? Iya, kemarin liburan Imlek kemarin tuh banyak sekali teman-teman yang ke Tulamben gitu. Jadi ketemuan di sana. Wah, rezeki kaum jomblo nih. Nah, tuh kan, yang jomblo-jomblo ayo. Kali-kali dapet pasangan di bawah air. Lumayan loh, tapi memang yang namanya diving ya, teman-teman ya. Kalau pasangan lebih asik loh. Nih, kayak gini nih. Asik gak sih tuh? Ini live banyak yang saksi loh. Yeah. Banyak nih teman-teman yang ini kakak Joyce dan kakak Ronald juga berpasangan ya, diving bareng juga nih. Kayaknya harus share ininya dong, share story-nya. Gimana? Share story. Kalau udah diving kemana-mana nih gitu. Udah diving kemana-mana berdua rasanya apa? Seru tahu. Jadi punya quality time. Nih ada yang pasangan nggak di sini nih? Coba pengen tahu pasang. Tuh kan oknumnya ketawa tuh. Ada yang pasangan lagi nggak yang di sini pasangannya diver, sama-sama diver nih gitu. Jadi kalau lagi kemana-mana jalan-jalan jadi barengan. Yang tadinya yang satu kemana gitu. Jadinya sekarang bisa barengan dong gitu. Kayak kakak Joyce ini kalau udah bikin plan asyik deh. Kita sih paling suka kalau pisah destinasi. Wah kacau. Aduh, ada-ada aja. Tapi nggak mungkin nih di sini aja bilang pisah destinasi ya. Padahal udah dijadwalin setahun. Aduh, ampun deh. Oke, siapa lagi ini? Oh, tinggal 7 menit nih kita live-nya. Jadi teman-teman nanti kalau misalnya kita udah selesai malam ini, kita akan ketemu lagi nanti akhir bulan depan ya. Tanggal 5 ya? Tapi bukan berarti nggak boleh nanya loh. Tetap boleh nanya, silakan DM aja di DM-nya Odi Dive dengan hashtag tanya Omike ya. Hashtag tanya Omike. Nah, nanti Omike akan jawab via story gitu. Jadi nanti kita akan jawabin juga via story ya gitu. Kalau misalnya sebelum kita live lagi. Jadi tinggal 7 menit. Siapa lagi yang mau nanya? Masih ada yang mau nanya nggak? Gitu, mau tentang dive gear kah? Mau tentang destinasi kah? Ini teman-teman destinasi banyak sekali di sini. Ini kita bisa refer ke semua teman-teman di sini ya. Kalau ada yang mau ke Lampung, ada yang mau ke Ambon, ada yang mau ke Raja Ampat, ada yang mau ke Gili, ada yang mau kemana? Sok, mangga. Ada Jimboy di Lampung. Ya, ada yang mau ke Bali juga bisa. Ada Rio di Gorontalo. Ada yang Gorontalo, ada yang di Raja Ampat tadi siapa? Doni. Ada Doni di Raja Ampat, ada Laguna Gili di Gili, ada wah banyak banget deh. Gitu ya. Jadi teman-teman jangan malu-malu minta referensi atau tanya-tanya Omike ya. Untuk itulah hashtag tanya Omike ini kita buat.
biar teman-teman ada tempat untuk bertanya. Mau apapun aja tentang diving ya. Jangan minta dicariin pacar ya. PR-nya lebih kali-kali susah. bisa juga, boleh lah. Boleh lah. Boleh. Ya siapa tahu kalau misalnya ini ada jodohnya nih, ya udah. Oh iya, ada yang kita jodohin juga jadi diving. Boleh. Dengan senang hati gitu ya. Oke, 5 menit terakhir ada yang mau disampaikan teman nih ada Om Moko. Boleh dong. Om Moko, next murid-murid boleh gabung ya, ditanya Om Mike buat nambah ilmu. Oh boleh banget Om Moko, untuk itu kita hashtag tanya Om Mike ini dibuat biar bisa sharing ilmu. Tapi anyway juga kalau ada yang mungkin kita nggak tahu dan teman-teman ada yang tahu, boleh juga loh teman-teman bisa share di komen-komen ini, jadi kita bahas sama-sama ya. Diskusi sama-sama tentang apa. Ditunggu untuk DM-nya. Next live-nya kita mau bahas apa nih, gitu ya. Kali-kali ada ide teman-teman mau didiskusiin atau dibahas tentang apa, monggo silakan di DM ya. Di DM di IG. Komen bisa. Di komen sini udah nanti habis. Oh, habis ya, hilang ya. Di DM aja ya teman-teman, tanya Om Mike, please bahas apa di next live gitu ya. Jadi, sambil ngopi juga boleh kalau mau datang sini ya. Boleh nanti ngopi-ngopi. Kalau yang dekat dari Tebet, Jalan Tebet Timur Raya nomor 2, monggo silakan ditunggu 24 jam. Oke. Gitu. Ada join lagi Reynold. Tanpa marga. Oh, Reynold. Berarti bukan itu tuh bukan pemain dangdut dulu, siapa Reynold? Awan ngopi. Yoi dong Pak Moko. Awan juga tuh mau ngopi katanya. Ayo dong sini, ditunggu ya. Sambil ngopi, sambil bahas kayak kemarin kita sampai jam 11 ya. Sambil bahas-bahas segala macem. Nongkrong, tempat gosip, silakan ke sini. Jalan Tebet Timur Raya nomor 2, di Dive Center. Oke, siapa lagi nih? Besok ke sana. Oh, oke. Ditunggu Alwan. Besok ke sana mau kemarin? Besok Wan, lo mau ke sini mau ngopi atau mau kasih segitiga biru lo? Segitiga biru. Udah aman belum tuh segitiga birunya? Aduh, ada aja. Buat teman-teman juga yang belum diving, mungkin ada ya yang belum diving, kalau mau tanya-tanya aja, mau ngobrol, monggo silakan loh. Nggak harus udah langsung. Wah gile. Halo Om Hodo. Iya. Om Hodo. Kita udah sebentar lagi, tinggal 2 menit lagi waktunya. Mati Om. Jadi tepung terigu. Segitiga biru. Aduh, Allah. Emang nasibnya ke zup-zup juga loh ya. Aduh, kayaknya harus ini deh, harus rukiah deh Wan. Kasih pisang aja jadi pisang goreng. Aduh, ampun deh. Oke, kalau gitu teman-teman, makasih sekali lagi. Tengok-tengok IG-nya Odi Dive, ada promo apa, ada program apa, kayak gitu ya. Ini sekali lagi aku ingetin, tanya Om Mike, hashtag tanya Om Mike ini ada untuk teman-teman kita nongkrong bareng, nanya-nanya apapun yang pengen ditanyain gitu ya. Tapi bisa secara live, bisa offline, ke Tebet aja, bisa lewat DM, bisa mau di mana aja, boleh silakan. Hayu, cus gitu. Nyelip. Om Hodo, nyelip dikit, oke. Nyelip tinggal 2 menit Om Hodo, gak apa-apa. Oke. Mungkin sampai sini aja. Ini berapa lama kisah kita? Apa? Udah sejam. Oh iya? Ini udah jam 8. Udah mau jam 8. Plannya sih jam 30 menit tadi ya? Plannya cuma 30 menit teman-teman, tapi senang banget bisa ngobrol-ngobrol. Jadinya jadi keterusan sampai 1 menit ya. 1 jam? 1 menit, 1 jam. Duh. Tinggal 1 menit sekarang. Tinggal 1 menit maksudnya gitu. Terima kasih banyak buat semuanya.
say goodbye kita. Oke, sampai ketemu next live bulan depan ya. Yeah. Bye bye.